Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ada banyak ternak yang disembelih sebagai kurban. Ada unta, sapi, kambing, domba. Omong-omong soal daging sapi, kambing, domba, enaknya dimasak apa ya? Kalau daging sapi sih biasanya direndang, tapi si sapi asap juga enak loh. Dimasak rawon juga, dan beberapa menu lainnya. Kalau daging kambing, ya pastinya enaknya disate. Tapi ada yang bilang diguling juga enak, digulai, disop, dan beberapa variasi masakan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi umat Islam, Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya kurban yang dimaknai dengan memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim, atau kita menyebutnya Abraham, bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhannya kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan domba untuk disembelih. Bagi umat Islam, Abraham adalah salah satu nabi. Bagi kita orang Kristen, Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Baik Islam maupun Kristen sama-sama menghormati Abraham. Namun berbeda pandangan tentang siapa anak yang dikorbankan oleh Abraham. Bagi umat Islam yang dikorbankan adalah Ismail, tetapi bagi kita umat Kristen, Ishaklah yang dikorbankan. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 22 ayat 2 demikian, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, ada beberapa hal bicara soal korban. Pertama, korban harus memenuhi syarat dan ketentuan. Tidak ada cacatnya, misalnya matanya tidak buta, harus sehat, tidak sakit-sakitan. Dari segi usia juga ditentukan saudara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa korban berbicara apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki. Tuhan menghendaki Abraham mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya sebagai korban bakaran, bukan sapi sebanyak 100 ekor, atau binatang yang lainnya, atau emas, perak, bahkan berlian. Yang ketiga adalah bahwa berkorban itu rasanya sakit, saudara. Kalau belum merasa sakit itu berarti belum dapat dikatakan berkorban. Secara manusiawi sangat mungkin Abraham merasa hatinya tersayat-sayat ketika Tuhan berfirman kepadanya agar mengorbankan anaknya Ishak. Kita sebagai orang tua, bila mana diperhadapkan dalam situasi seperti itu, mungkin kita berkata, "Jangan anakku yang dipersembahkan, biar aku aja, kalau bisa aku aja yang dikorbankan." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persembahkanlah apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami Tuhan dapat mempersembahkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.